Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Hari Ada yang masuk ya? ada Mana? sakit. Sakit. Memang akhir-akhir ini cuacanya berubah, jadi kayaknya banyak anak-anak yang sering izin sakit ya. Ya. Semoga anak-anak yang sakit segera diberi kesembuhan. Tuhan. Baiklah, anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya, Karin ya? Silakan disiapkan untuk berdoa, Karin. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin. Semoga setelah berdoa tadi, pelajaran hari ini dapat berjalan dengan Lancar. Selanjutnya, anak-anak, saya mau presentasi dulu ya. Aisyah, Hadir. Anissa, Hadir. Aulia, Hadir. Citra, Hadir. Della, Hadir. Desi, Hadir. Devika, Hadir. Devina, Dewi Erna, Hadir. Eka Nurmala, Hadir. Elsa Rosa, Hadir. Etika, Sakit, Hadir. Evi Permata, Hadir. Fania, Hadir, Karina. Hadir. Oke, semoga yang tidak masuk segera diberi kesembuhan ya, supaya Ya, bisa amin. bergabung sama kita ikut sekolah lagi. Selanjutnya anak-anak, sebelum kita pelajaran untuk menunjukkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan diri dulu. Sudah? Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke. Masih ingat pelajaran kemarin? Masih. Tentang Takdir. takdir yang bisa dirubah. Apa saja? Siapa yang tahu? Acung dulu. Evi? Ya, silakan. Kekayaan, prestasi dan kesehatan. Kepandaian, prestasi sama Kesehatan. Jadi ini adalah contoh 4 takdir yang bisa dirubah, bisa diusahakan. Bisa yang mengusahakan supaya kita lebih berprestasi. Berarti kudu Belajar. sedep sinau. Kalau ingin sehat berarti harus Rajin berolahraga. rajin berolahraga, Makan makanan yang bergizi dengan pola hidup Yang sehat. Oke, selanjutnya hari ini Bu Feni akan menerangkan materi tentang berusaha, bekerja keras, dan bertanggung jawab. Selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan KD meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berperilaku kerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mengevaluasi perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, yang
berkembang di masyarakat. Yang keempat, menyajikan perilaku bekerja keras, jujur, bertanggung jawab, adil, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat sebagai wujud keimanan. Nah, tujuan sampean belajar ini yang pertama, setelah melalui kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menerapkan perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis makna kerja keras dan tanggung jawab. Menganalisis cara bekerja keras dan tanggung jawab. Mempresentasikan makna bekerja keras dan tanggung jawab dan mempresentasikan keterkaitan antara makna kerja keras dan tanggung jawab. Untuk hari ini kita akan belajar tentang makna dan cara-cara bekerja keras. Yang pertama, pengertian perilaku kerja keras. Kerja keras berarti berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh. Dengan kata lain, bekerja keras itu adalah berusaha gigih atau sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Siapa di sini yang nggak punya cita-cita? Ada. Pasti semua anak punya cita-cita. Masih Yona jadi ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga itu juga nggak apa-apa walaupun cita-citanya jadi ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga itu juga susah ternyata ya. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau ada apa-apa, boleh dituntut, boleh dipersalahkan, boleh diperkarakan. Itu artinya tanggung jawab. Selanjutnya, contoh perilaku kerja keras. Mengikuti kegiatan kerja bakti di dalam masyarakat. Siapa yang sudah pernah? Kerja bakti biasanya dilakukan oleh anak laki-laki ya? Iya. Kalau anak perempuan, bagian? Masak. Oh, masak. Memasakkan orang yang kerja bakti boleh. Yang kedua, membantu orang tua dengan ikhlas. Loh, membantu orang tua termasuk kerja keras. Berarti sangat sudah membantu itu sudah bekerja keras. Siapa di sini yang sudah membantu orang tua? Saya. Harus ya, itu kewajiban kita sebagai anak harus membantu orang Tua. Yang ketiga, membantu teman memahami pelajaran, bukan memberikan jawaban. Kok enak? Memahami pelajaran. Bagaimana caranya? Biasanya urut-urutan. Ya enggak sih? Iya. Enggak. Biasanya langsung jawaban ya. Serba instan, langsung jawaban cling. Gitu. Selanjutnya mempelajari kandungan ayat Al-Quran, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk menambah keterampilan. Loh, ternyata hal-hal yang kita lakukan selama ini kita anggap biasa saja, ternyata termasuk contoh perilaku kerja keras. Selanjutnya yaitu mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan. Contohnya apa? Mengamalkan perintahnya? Sholat, membayar zakat, berpuasa, gitu ya. Itu contoh perilaku kerja keras. Selanjutnya contoh perilaku tanggung jawab. Ada 3 tanggung jawab yang kita tanggung. Yang pertama, bertanggung jawab kepada Allah. Kita harus sholat, puasa, zakat, dan sedekah. Sedekah jangan nunggu kita kaya. Berapapun yang kita punya, sisihkan untuk bersedekah. Yang kedua, bertanggung jawab kepada diri sendiri. Berbakti kepada orang tua,
belajar dengan sungguh-sungguh karena kalian masih pelajar, jadinya tanggung jawabnya ya harus belajar. Yang ketiga, bertanggung jawab pada lingkungan sekitar. Contohnya apa? Membantu tetangga, apalagi kerja bakti, terus ronda malam biasanya dilakukan oleh anak laki-laki. Tapi di tempat saya kerja bakti itu ibu-ibu itu biasanya ikut ngecat tong sampah, menggambar-gambar di tembok biar kelihatan lucu gitu, apa rame gitu. Biasa. Oke, yang pertama. Yang selanjutnya, prinsip kerja keras dan tanggung jawab. Kalau bekerja ya harusnya halal, mencari pekerjaan yang halal. Yang kedua, bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. Walaupun perempuan, kalau bisa nanti harus bekerja. Supaya apa? Supaya mandiri. Gitu ya. Jadi Anda tidak akan tergantung sama keluarga sampean. Kan enak kalau punya uang sendiri, ya kan? Iya. Mau beli apa saja gampang, nggak bingung atau mau tanya ini dulu lah, mau beli ini, mau ini kan, kayak kesuwen gitu ya. Selanjutnya, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Ini sebenarnya yang paling prinsip ya. Kebutuhan keluarga harus terpenuhi dulu, baru kita bisa beli-beli selain kebutuhan. Ya. Yang keempat, bekerja itu untuk meringankan beban hidup tetangga. Jangan lupa, di dalam harta kita ada hak orang lain. Nah, makanya kenapa saya menyarankan perbanyak sedekah itu. Sedekah itu manfaatnya salah satunya membersihkan harta. Cek gak katut barang-barang sing gak benar gitu ya. Oke, selanjutnya hikmah kalau kita bekerja keras. Yang pertama, memperoleh hasil sesuai keinginan yang diusahakan. Kalau kita usahanya misalnya 50%, hasilnya juga 50%. Kalau kita usahanya maksimal 100%, pasti hasilnya juga maksimal 100% kan gitu ya. Yang kedua, menjadi teladan orang yang di sekitarnya. Uang wasno sampeyan itu pasti garai uang mbak itu seru wegem ya. Jadi sampeyan ini jadi teladan orang-orang di sekitarnya sampeyan. Regem mbak itu ya, makanya uangnya banyak. Makanya iso mensejahterakan keluarganya kan gitu. Kadang-kadang kita punya uang banyak untuk apa sih? Untuk mensejahterakan sekitar kita, ya kan? Ya ada sih beberapa yang disimpan sendiri ya. Tapi biasanya rata-rata anak-anak itu mesti lagi duit-duit, mesti eling ibu, eling adi, kan gitu ya? Iya. Sampai belum kerja saja punya uang rada akeh titik, biasanya kepingin numbas-numbas kan? Ya enggak, pernah ya? Kepingin numbas nomor demi buku padahal kita belum punya penghasilan waktu sekarang ini misalnya ya. Nah, itu bagus itu. Ini tanda-tandanya sampean itu bisa jadi teladan untuk orang sekitarnya. Semoga saja kalian bisa dapat pekerjaan yang bagus sesuai dengan yang diinginkan. Amin. Selanjutnya, terhindar dari perbuatan buruk. Ya semoga ya, wes saking konsentrasi sama pekerjaan, jadi kita lupa lah sama hal-hal yang negatif. Gawe kocok-kocok jalan, ompong lek nyambut gawe. Tapi ya jangan lupa ibadahnya. Jadi dua-duanya berjalan seimbang. Ya.
IPA. Selanjutnya, terjalin hubungan baik antar warga masyarakat. Yo katene enggak mau sampean sregep, senengane kerja bakti, senengane sedekah. Pasti sampean akan disukai lingkungan, banyak orang. Ya. Yang kedua, hikmah perilaku tanggung jawab. Kalau kalian adalah orang yang bertanggung jawab, pasti kalian akan dipercaya oleh orang lain. Mesti dipercaya karena sampean mempunyai jiwa tanggung jawab. Yang kedua, memperoleh banyak pahala. Yang ketiga, membentuk pribadi yang mulia karena sampean memang orang yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya, terjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Oke. Nah, ini saya punya sedikit gambar. Sikap bekerja keras dan tanggung jawab. Gambar yang pertama menunjukkan bahwa ini mungkin kayak sampean ya, seorang siswa yang sedang mengerjakan tugas. Dia bekerja keras supaya tugasnya selesai dan sesuai waktu, tepat waktu. Yang kedua adalah apa itu? Seorang laki-laki yang bekerja keras sampai-sampai bingung endi tangan endi sikil. Semua dikerjakan. Gambar yang ketiga, dia berusaha untuk mengerjakan semua tumpukan dokumen sampai wonge ambil dokumen ini anuan dokumen gitu. Nah, yang pertama, mulai dari rumah kalian sudah diajari tanggung jawab sama keluarga, ya kan? Ya. Mulai dari kecil ya, Kalau punya ikan berarti harus kita kasih makan misalnya. Ganti airnya. Iya, diganti airnya secara berkala gitu ya. Lalu kalau habis mainan kita rapikan lagi ke tempat semula. Sama ibu biasanya kalau pagi sebelum berangkat sekolah disuruh menyapu, kan gitu ya? Iya. Apalagi anak perempuan biasanya yang sering disuruh-suruh itu anak perempuan ya? Iya. Ya sama saja sih, tergantung orang tuanya. Kalau saya sih sama saja, anak wedok, lek wayahe kandang gawe ya kandang untuk membentuk tanggung jawab. Gitu. Ini kalau di rumah, kalau di masyarakat. Biasakan untuk yang ringan-ringan ya. Jadi kalau ada kerja bakti kita ya ikut. Tapi biasanya ya laki-laki sih. Tapi ini perempuan juga nggak apa-apa. Bagian nyapu. Sing enteng-enteng biasanya kalau anak perempuan ya. Nah, ini biasa yang kalian lakukan di dalam kelas. Tanggung jawabnya adalah ruangan kelas. Mulai dari terbentuknya kelompok piket. Kalau piket ngapain aja? Membersihkan kelas berarti menyapu, mengepel, melap-lap gitu ya. Ya. Pokoknya yang ada alatnya kita pakai. Lalu ada rapat-rapat bagi anak-anak yang suka berorganisasi. Salah satu contoh anak yang bertanggung jawab. Nah, kalau gambar ini contoh anak yang tanggung jawab apa bukan? Bukan. Yang pertama, ini kenapa? Belajar tapi tidurku malas-malasan. Oh, belajar, inginnya belajar mungkin ya. Ya. Sudah di depan buku ternyata ngantuk karena apa? Karena kelamaan main HP mungkin ya. Jadi lek wis wayahe sinau dadi kali ngantuke. Yang selanjutnya karena kesuwen jadinya mager. Mager itu apa? Malas gerak.
Kabotan? Apa? Kabotan apa? Kalau pegang HP saja mudah ya, tapi kalau sudah menghadap tugas rasanya kayak berat gitu ya. Iya. Karena kakean dosa. Jadi aras-arasan. Oke. Beasiswa bisnis ini menarik perhatian ketika mengikuti wisuda di universitas. Ini adalah kisah inspiratif seorang pekerja keras, seorang tukang becak, tapi mempunyai, alhamdulillahnya beliau itu mempunyai anak yang sekolah sampai dengan S3. Silakan kalian simak baik-baik video ini ya. Saya di Semarang bersama saya Mugi dengan menaiki becak pada tahun 2014. Video yang kedua, Ada seekor lalat yang melihat pintu. ada seekor lalat ya masuk ke dalam itu langsung menuju ruangan. sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. Saya bosan dengan sampah-sampah itu. Lalatnya bosan kalau makan sampah, maunya makan yang makanan yang bersih dan segar. Setelah kenyang, si lalat bergegas kembali keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat dari cerita ini, lalat itu kan pengen keluar dari ruangan. Lalat terlalu fokus sama pintu, jadi tidak tahu bahwa di sana ada tempat keluar yang lain selain pintu. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ventilasi, Anda benar. Jadi, kalau kita bekerja keras, contohnya kayak lalat ini, ngotot lawangi di sorong-sorong, sampai meninggal pun dia tidak akan bisa buka pintu. Itu yang harus dipikirkan. Bekerja itu selain keras juga harus cerdas. Oke? Di sini terdapat pintu sama ventilasi. Kenapa lalat tidak kepikiran lewat ventilasi? Padahal ketika lewat ventilasi, lalat cukup dan bisa keluar. Bisa keluar, ya Ivanka ya. Itu. Oke. Selanjutnya tugas kelompoknya. Diskusikan bagaimana sikap seorang muslim menghadapi era globalisasi. Nanti jadi kelompok 1, 2, 3 itu ya. Jadi 3 kelompok, silakan berdiskusi. Terus nanti presentasi gantian 1, 1 gitu ya. Silakan dikerjakan 15 menit cukup ya. Oke, silakan dikerjakan dulu. Selesai ya anak-anak diskusinya. Silakan maju presentasi satu-satu, dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Siapa kelompok 1? Putri. Silakan ini Putri, perkenalkan dulu, salam, nama, sama silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagaimana sikap seorang muslim menghadapi era globalisasi. Globalisasi adalah fenomena yang tidak bisa dihindari. Globalisasi datang seiring dengan pesatnya laju perkembangan ilmu pengetahuan. Globalisasi mempengaruhi beberapa aspek, mulai dari teknologi komunikasi dan informasi,
hal yang bisa kita lakukan sebagai remaja dalam menghadapi globalisasi. Yang pertama, mencintai produk dalam negeri. Yang kedua, menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan tradisi lokal. Yang ketiga, memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila yang baik. Yang keempat, meningkatkan daya potensi nasional. Yang kelima, memasukkan kemajuan teknologi dalam pembangunan. Yang keenam, meningkatkan pengembangan usaha mikro. Dan yang terakhir, memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional. Apakah ada pertanyaan dari hasil diskusi kelompok kami? Saya. Ya. Bagaimana cara memahami nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik? Cara memahaminya yaitu cinta akan nilai-nilai Pancasila akan membantu kita untuk tetap menghormati budaya Indonesia. Meski susah, banyak budaya asing yang masuk ke kehidupan sehari-hari kita. Lalu, apakah hanya kita saja yang harus berupaya menghadapi arus globalisasi? Tentunya tidak, karena negara dengan pemerintahannya pun turut bertanggung jawab. Ada beberapa hal yang harus jadi perhatian pemerintah. Baik, terima kasih. Baik, itu tadi adalah hasil dari presentasi kelompok kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung kelompok 2 ya. Siapa yang ada kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan jawaban dari kelompok kami. Tentang sikap muslim menghadapi globalisasi, tetap mengikuti zaman tanpa merubah akidah dan tetap istiqomah menjalankan ibadah. Yang nomor 1, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari dampak negatif globalisasi. Yang kedua, dia meningkatkan kerjasama dengan negara lain. Kemudian yang ketiga, menerima pengaruh budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia atau tanpa merusak struktur dan kultur lokal. Sikap yang harus dikembangkan dalam menghadapi dampak globalisasi adalah sikap selektif, mawas diri, kontrol diri, penguatan iman, dan penguatan jiwa Pancasila. Baik, ada yang perlu ditanyakan? Nggak ada? Sudah ya? Lanjut ya berarti ya? Lanjut ke kelompok 3. Terima kasih Mbak Fania. Dampak positif globalisasi. Yang pertama, masyarakat semakin maju. Teknologi dapat dengan mudah masuk dan diterima oleh masyarakat karena adanya globalisasi. Keterbukaan informasi memberikan kemudahan bagi setiap pelaku industri untuk meniru atau mengadaptasi teknologi dari satu atau beberapa rumah produksi. Yang kedua, semangat kerja meningkat. Globalisasi menyebabkan persaingan akan semakin cepat. Persaingan tersebut harus dihadapi dengan semangat belajar yang tinggi. Hal ini disebabkan nantinya saingan tidak hanya berasal dari negara sendiri, tetapi juga dari negara-negara lain. Yang ketiga, pasar semakin luas. Dalam hal teknologi, dampak globalisasi adalah memberikan kemudahan penjualan hasil produksi dari dalam negeri untuk dijual ke luar negeri. Setiap negara dapat memperoleh pasar yang lebih luas, namun syaratnya yakni produk tersebut memiliki daya saing yang tinggi. Yang keempat, pertukaran budaya. Globalisasi memberikan kemudahan dalam pertukaran informasi. Hal ini menyebabkan budaya asing mudah masuk ke dalam suatu negara, sehingga budaya tersebut akan terserap dengan mudah di negara lain. Dampak negatif globalisasi. Yang pertama, membanjirnya produk impor. Dampak negatif dari globalisasi yakni banyaknya produk impor. Di era globalisasi, perdagangan antar negara menjadi lebih mudah
sehingga banyak produk luar negeri yang masuk ke dalam negeri. Yang kedua, menyempitnya lapangan pekerjaan. Hal tersebut mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kerja dalam negeri. Ketergantungan dengan negara maju. Dampak globalisasi juga menyebabkan ketergantungan. Negara berkembang termasuk Indonesia biasanya belum siap menghadapi globalisasi. Hal tersebut menyebabkan negara maju yang memberi pinjaman dapat mengelola sumber daya di negara berkembang dengan bebas. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Dari dampak globalisasi, mengapa lapangan pekerjaan semakin sempit? Oke, silakan Saya akan menjawab dijawab. pertanyaan dari kelompok 1. Hal tersebut mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kerja dalam negeri. Tentu hal ini menjadikan persaingan kerja semakin meningkat. Tenaga kerja Indonesia tidak hanya bersaing dengan tenaga kerja dalam negeri, mereka juga harus memperhitungkan masuknya tenaga kerja asing. Terima kasih. Sudah. Oh iya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk 3 kelompok hari ini. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, saya akan mengadakan sedikit evaluasi. Jadi ini silakan dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit ya. Tugas evaluasinya sudah ya, sudah 10 menit. Sekarang dikumpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya Bu, bekerja keras berarti berusaha atau berikhtiar secara bersungguh-sungguh. Oke, satu lagi. Siapa? Saya Bu. Orang yang bekerja keras akan dengan senang hati menjalani kehidupan ini. Lanjut. Ayo Mbak. Apa kesimpulannya? Orang yang bekerja keras adalah orang yang dapat memanfaatkan waktunya dengan baik. Ya, apalagi? Saya Bu. Ya. Tanggung jawab itu bukan saja terhadap apa-apa yang diperbuatnya, akan tetapi melebar sampai semua akibat dan bekas-bekas dari perbuatan tersebut. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang apa mboten? Senang. Terima kasih untuk hari ini ya anak. Jangan lupa nanti kalian lihat di LMS masing-masing sudah saya kirim PR. Silakan dikerjakan di rumah. Nanti dikumpulkan minggu Depan. Oke. Untuk hari ini kita akhiri dengan bacaan Hamdalah. Alhamdulillah. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata Bu Feni yang kurang tepat ya. Misalnya nyeneni sampean, lek HP-an. Kan memang kalau di kelas memang nggak boleh ya HP-an ya. Ya. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.